Bang, suaraku Bang. Oke, Mbak Ika, monggo. Siap Mas Cem. Nggak bagus. Aduh, ini saya lagi pusing cari handphone. Ya udah, saya buka aja dulu. Selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, malam hari ini kita punya narasumber baru ya. Ada Bu Hermaini. Di sini Bu Irma ya. Oh, Bu Hermaini. Oke, kok ada dua ya? Ada dua co-host. Oke, selamat malam Bu Hermaini. Selamat malam Mbak Ike. Aduh, cantik sekali. Seger banget malam hari ini. Senyumnya lebar ceria. Ini Alhamdulillah. Senyum-senyum 500 ke atas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, baik. Kita akan mulai untuk malam hari ini. Jadi ceritanya begini Bang, ini cerita sendiri langsung ya Bu Hermaini ya. Monggo. Boleh. Iya, silahkan Abang, anak soleh di. Oke, Lanjut. ya. Langsung ya Mbak Ike ya. Iya, langsung Bu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Aswar. Malam. Sani. Ya, syukur alhamdulillah pada malam hari ini bisa diberi kesempatan untuk curhat ya. Untuk ngobrol dengan Bang Oke, Aswar. lanjut, bagus. Jadi sama sekarang ini saya statusnya kan ibu ya. Ibu dari anak-anak, kemudian juga bekerja ASN, kemudian sekarang ini mak ini lagi kemarin ya semangat untuk kuliah lagi nih Bang Aswar. Oke. Dalam perjalanannya itu kita nggak punya ada sih bayangan kalau akan banyak banget tugas di samping tugas di kantor juga tugas kuliah gitu ya, tugas juga rumah tangga gitu ya. Tetapi kemudian semangat awalnya yang pengen kuliah itu tuh di perjalanan waktu tuh agak mengendor gitu. Dan saya kemudian mengalami yang namanya kok kayaknya jenuh gitu ya, bosen gitu kan, harus baca literatur lagi, kemudian review lagi, kemudian menuliskan kembali ini. Jadi saya tuh kayak nggak punya tenaga untuk melanjutkan gitu ya. Akhirnya beberapa hampir ini ya, saya kayaknya stop aja ya gitu. Padahal kemarin itu semangat banget gitu. Dan itu jenuh. Kemudian yang kedua, dalam karena memang rutinitasnya itu kantor, kuliah, kemudian juga rumah tangga gitu ya. Saya kemudian merasa bahwa kadang tuh saya kekurangan waktu gitu Bang Aswar. Oke. Jadi pagi-pagi itu harus bangun pagi, ini kan mencoba menjadi ibu yang baik, nganterin anak gitu-gitu tuh ya. Kadang-kadang itu kekhawatiran, ketakutan, jangan-jangan nanti anak terlambat. Oh, jangan-jangan nanti ini nyampainya di kantor terlambat. Jangan-jangan ini. Jadi campur aduk gitu ya, emosinya, ada kejenuhan di sisi lain itu juga saya nggak tahu kenapa ya, terlalu banyak kekhawatiran, takut ini. Nah, mungkin sementara begitu Bang Aswar. Oke. Jadi yang kita lihat ini ya Kak Soroti, sepertinya nggak punya tenaga lagi untuk belajar gitu ya. Iya, betul. Kenapa bisa seperti itu gitu ya? Ini perlu kita garis bawahi. Kalau saya ini waktunya nggak cukup ya, 24 jam itu kurang. Kayaknya aku belum belajar nih. Jadi kita fokus di sini saja dulu untuk malam ini. Kenapa kita bisa tiba pada sebuah keadaan ya, sebuah posisi di mana kita tidak punya tenaga ya untuk belajar gitu.
bisa jadi karena memang rutinitasnya padat gitu ya, nggak ada waktu lagi. Kita kesampingkan yang itu, kita kesampingkan sebentar soal masalah fisik ya. Kita coba lihat aspek kesadarannya gitu ya. Aspek kesadarannya. Memang itu selama ini mungkin juga kita memahami belajar itu sebagai kegiatan sosial gitu ya. Jadi apa-apa kita ini kan semua ini kegiatan sosial, makan ya kegiatan sosial. Jangan-jangan juga ibadah itu sudah menjadi kegiatan sosial. Ya kan? Apalagi saya belajar ini, jangan-jangan tuh dia sudah bermakna itu aktivitas sosial gitu, bukan aktivitas spiritual. Nah, jadi ini kita perlu selidiki ya. Kita perlu selidiki. Jangan-jangan itu sebenarnya kita tidak ketemu makna selama proses belajar. Maksudnya, tidak ketemu makna itu kita tidak menemukan diri kita dalam proses belajar gitu ya. Karena memang kebiasaan budaya kita itu cara belajarnya itu objektif. Jadi cara belajar yang objektif itu atau dominasi cara berpikir objektif itu kemudian mengalienasi yang subjek. Mengalienasi yang subjek itu. Dan seperti itu. Nah, jadi ketika kita belajar objektif, itu memang kita kalau tidak ada tarikan, dorongan dari luar, itu sulit kita. Sulit. Karena itu sebenarnya tidak berhubungan dengan diri kita secara dominan gitu ya. Cara belajar objektif itu kan tidak ada lagi temuan, yang ada hanya verifikasi data. Itu yang bikin pegel, yang nggak ada maknanya, nggak ada lagi penemuan, nggak ada lagi discovery. Yang ada hanya verifikasi data. Itu mungkin yang poin paling pokok ya. Jadi mestinya dalam belajar itu selalu ada discovery, penemuan diri. Ada penemuan baru ya. Ada penemuan baru. Bukan sekedar verifikasi data. Nah, memang ini saya melihat ya, anak-anak sekarang itu kayak kuliahan itu hanya verifikasi data, tidak ada lagi discovery. Tidak ada lagi discovery, padahal itu yang paling besar itu adalah, yang paling besar maknanya itu adalah discovery ini. Itu persoalan ini ya, krisis namanya. Krisis makna. Jadi krisis makna itu kemana-mana tuh. Dalam belajar ya. Bahkan nanti bisa-bisa semangat hidup hilang nanti. Semangat hidup hilang. Itu berarti kalau secara spiritual kita terlalu mengalami keterpisahan yang sangat dalam dari keseluruhan gitu. Saya masih semangat belajar bahasa Arab. Teman belajar saya itu anak-anak yang baru umur 10-an tahun ya. Makanya saya sengaja upload di IG saya. Ya teman belajar saya ya Alfar gitu ya. Jadi pagi hari sama-sama belajar ngaji, malam hari saya ngajar gitu ya. Dia ya biasa aja gitu. Karena pada akhirnya itu bukan soal kontennya. Dalam proses belajar itu selalu ada penemuan diri gitu ya. Saya membayangkan kalau saya ketemu orang Arab, saya hanya plonga-plongo,
nggak saya sapa diriku itu kan, si manusiawiku. Gara-gara saya nggak bisa bahasa Arab. Ruginya saya. Ya kan? Jadi dalam pandangan wholeness, seluruh orang itu adalah sisi-sisi manusiawi kita. Dan mestinya kita sapa gitu. Mestinya ada relasi. Mestinya ada hubungan, bukan orang lain gitu kan. Jadi ini saya masih bersemangat untuk mempelajari ya mungkin 3-5 bahasa gitu ya. Karena ingin menyapa diri saya, sisi-sisi manusiawi saya yang dari negeri seberang sana gitu kan. Jadi mempelajari bahasa biar kemudian itu semakin kuat keterhubungannya dengan diri sisi-sisi manusiawi saya yang lain. Bukan biar jadi poligot. Itu kan bukan biar dapat penghargaan, enggak. Saya membayangkan kalau saya bisa ngomong dengan orang Arab gitu ya, wah, sambil makan sate unta misalnya, wah luar biasa gitu makna diri saya yang baru gitu. Sama ini kan plonga-plongo aja ujung alam sepi pojok, nggak ngerti gitu ya, nggak bisa menanggapi berita di Al Jazeera itu nggak bisa. Padahal itu adalah dunia saya sendiri kan. Justru ya saya sendiri belajar itu bahwa semakin banyak saya belajar, semakin banyak saya menemukan diri saya gitu ya. Artinya jangan sampai kita berhenti belajar gara-gara kita sudah diriku itu hanya ini. Sudah selesai itu. Sudah selesai. Diri saya ini hanya sebatas sarung kuning ya dan baju lengan panjang. Nah, itu ngapain lagi belajar? Sudah fix. Sudah fix. Saya aja masih belajar nih ekonomi. Belajar saya. Karena itu saya melihat itu adalah duniaku sendiri gitu ya. Dunia saya sendiri. Masa saya tidak kenal dengan duniaku? Padahal itu kan kalau saya kenal, itu saya berpeluang untuk berbuat kebaikan. Untuk upload amal di sana kan. Jadi itu apa namanya? Seluruh proses ketidakbermaknaan gitu ya. Kelelahan dalam hidup, keterjebakan dalam rutinitas, itu karena kita sudah tidak pernah lagi, sudah jarang-jarang untuk melakukan identifikasi diri. Jadi kalau lelah itu pasti sudah jarang-jarang melakukan apa yang disebut dengan identifikasi diri. Ini penting. Makanya biasanya di dalam proses kontemplasi 20 menit identifikasi diri itu energinya cukup sampai besok. Identifikasi diri. Ini setiap hari harus dilakukan terus ya Bang ya? Iya. Minimal tuh pas sholat itu kita identifikasi diri. Jadi kalau kita tidak melakukan identifikasi diri, kita pasti terjebak dalam disidentifikasi. Dalam disidentifikasi. Atau terjebak dalam kekacauan, dalam tidak bermaknaan hidup. Ada dua nih. Ada disidentifikasi, itu yang kemudian melahirkan stres. Ada ketidak meaningless, itu artinya ketidaktahuan akan identifikasi aja nggak bisa. Ya kan, jadi dia tidak kenal itu dengan dirinya. Ini kalau bahasa agamanya ini apa ya? Kan ada yang paling bawah itu loh. Level yang paling bawah. Dia nggak tahu kalau dia nggak tahu. Asfala safilin ya. Asfala safilin itu masa lalu dirinya nggak dipelajari, saat ini nggak dikenali. Asfala safilin. Ya. Asfala safilin. Iya. Asfala safilin itu masa lalu dirinya nggak dia kenali, nggak dia pelajari, saat ini nggak dia kenali. Masa lalunya tidak dipelajari atau tidak dipahami, saat ini tidak dikenali.
Ini parah ini. Parah. Jadi sebenarnya proses identifikasi itu ya asalkan sadar itu masih bagus daripada yang tidak sama sekali melakukan identifikasi. Tidak ada pengetahuan akan identifikasi. Dia seperti robot. Robot itu kan tidak punya kemampuan untuk identifikasi. Ya kan? Tidak punya kemampuan itu. Misalnya seperti apa ya Bang ya? Ya, jadi identifikasi diri gitu ya, itu pertanyaannya kan ini adalah pertanyaan what am I kan? Identifikasi diri itu lebih tepatnya sebenarnya mengidentifikasi akar kedirian. Lebih tepatnya itu mengidentifikasi sumber keakuan gitu ya. Kan kita punya aku, rasa aku itu kan. Nah, rasa aku ini sumbernya apa? Itu identifikasi diri itu. Ya kan? Apakah dari tubuh? Apakah dari baju dinas? Apakah dari saldo? Itu mesti kita identifikasi namanya. Jadi identifikasi diri ini lebih tepatnya itu adalah mengidentifikasi sumber dari rasa akunya gitu. Sumber dari rasa akuku ini apa? Itu udah mulai itu. Udah mulai, oh ini sepatu. Oh, ya udah, itu dia akan mencintai sepatu itu karena itu sumber rasa akunya. Ini memang jarang-jarang ya, jarang-jarang dipelajari. Karena ini memang pembelajaran spiritual gitu. Kita selalu keluar gitu, selalu keluar mencarinya. Padahal pencarian akan sumber rasa aku ini harus ke dalam dia. Nggak apa-apa juga mencari keluar, tapi kan rasa aku itu sesuatu yang melekat pada diri kita kan. Itu bukan tentang, bukan sesuatu yang di luar sana gitu. Jadi yang kita mau identifikasi ini sumber rasa aku gitu kan. Berarti itu. Kemarin saya itu sumber rasa aku itu ke diri ya Bang ya, kelelahan begitu ya, nggak punya tenaga, seperti itu kah Bang? Apa ya, bisa-bisa itu juga belum teridentifikasi gitu. Jadi kita hanya kayak apa ya, kayak hanya robot biologis begitu. Kita tidak peduli lagi dengan ini gitu, dengan rasa aku itu kita nggak peduli lagi. Jadi ini mungkin membutuhkan sebuah kategori baru bahwa ada dimensi apa ya, dimensi ke dalam gitu ya. Kan aku ini kan ada kan? Iya. Aku ini kan ada. Jadi ada itu karena aku hadir kan. Pertanyaannya ini kan kemudian bukan tubuh, ya toh? Rasa aku ini kan dia bukan tubuh, tapi ya rasa aku kan gitu. Dia adalah sebuah dimensi diri kita yang melampaui tubuh. Mungkin juga melampaui pikiran. Ya kan? Melampaui. Jadi dikenali dulu ini. Apa yang saya sebut selama ini bajuku, ada baju dan ada aku, kan gitu. Maka disebut baju tambah aku sama dengan bajuku. Nah, kenapa ku ini nggak diteliti gitu? Hanya bajunya otak yang diteliti. Itu namanya kunya itu terus-menerus teralienasi. Dia difikskan, dialienasi terus-menerus. Jadi sepatuku. Jadi kalau sepatunya itu kena air, risau. Tapi kunya ini loh, nggak pernah diteliti.
itu berarti aku itu teralienasi oleh sepatu. Jadi sepatu lebih berharga daripada aku gitu ya. Jadi mari kita teliti yang ku ini gitu. Lah itu baru mulai identifikasi diri. Kita mau meneliti rasa aku ini. Jadi rasa aku. Kita mau teliti itu namanya identifikasi diri. Nah mungkin selama ini tidak pernah dilakukan secara sadar gitu. Ya itu karena belum terkategori kalau ini penting gitu kan. Tidak terkategori penting, makanya nggak usah digubris. Jadi ini kemudian apa? Berarti itu kita nemu pada akhirnya kan, malam ini nemu bahwa ada dimensi dalam diriku yang ya sebenarnya hadir, tetapi saya alienasi terus-menerus. Ya kan, selalu saya fikskan. Maka mari kita coba teliti. Misalnya orang bilang bajuku, apa makna kataku ini sebenarnya? Apa makna kataku pada bajuku? Kira-kira apa? Kepunyaan milik saya. Gitu, Oke, berarti baju itu milik saya, ya kan? Berarti ada dimensi saya, kan? Nah, pertanyaan berikutnya, kalau ini berarti kan ku ini menunjukkan kesayaan kan, kesubjekan. Ya. Ada baju, ada saya kan gitu. Ya. Ada baju, ada saya. Apa kemudian makna kataku gitu pada baju? Di mana itu harus diucapkan misalnya? Ya kan? Sebenarnya kataku ini diucapkan ya, ditempatkan pada akhiran baju, menjadi bajuku, itu diucapkannya di level sosial bahwa aku yang bertanggung jawab atas baju ini, kan gitu. Ya. Ini punya aku loh, gitu ya. Ku itu artinya secara sosial yang bertanggung jawab itu saya. Ya. Ya kan, yang benar kan begitu. Jadi ku itu adalah level tanggung jawab. Ya kan, bahwa aku yang bertanggung jawab ini. Maka saya bilang itu buku. Kenapa? Saya yang bertanggung jawab secara sosial. Kalau di tangan saya nyolong, ya, ya kan, ada yang bertanggung jawab gitu kan. Iya. Nah, situ. Jadi situ biar hidup dulu subjeknya gitu. Rasa kesubjekan itu kan harus hidup dulu. Jadi sebenarnya itu, lebih tepatnya itu, bahwa semua kataku di akhiran kata benda itu hanya sebuah tanggung jawab sosial sebenarnya. Ya kan? Bahwa saya bertanggung jawab atas baju ini, maka saya sebut ini bajuku, gitu kan? Saya yang bertanggung jawab atas mobil ini, maka saya sebut mobilku, ya kan? Oke. Saya yang bertanggung jawab atas rumah ini, maka saya sebut ini rumahku, gitu. Jadi kataku berarti pada konteks ini sebuah tanggung jawab sosial, gitu. Penanggung jawab sosial. Penanggung jawab. Ya kan? Penanggung jawab. Ada yang bertanggung jawab. Yeah. Ada yang dimintai konfirmasi soal benda ini, gitu kan. Jadi itu. Lalu penanggung jawab ini siapa sebenarnya? Kita masuk ke dalam lagi kan. Iya. Yeah. Kita masuk, berarti kita mesti apakah kulit gitu kan? Kan ini kulitku. Berarti aku yang bertanggung jawab atas kulit ini gitu kan. Ini kan tubuhku,
berarti aku yang bertanggung jawab atas tubuh. Ya. Oke, masalahnya adalah ya hanya sebatas itu level tanggung jawab kita tidak bertanggung jawab atas seluruh kemanusiaan, bahwa ini sisi manusiawiku. Jadi kalau yang sana itu kelaparan, itu tanggung jawabku gitu. Ya kan? Jadi apa namanya? Kurangnya energi. Ya. Kurangnya energi, keterjebakan dalam rutinitas itu bisa kita bilang itu sedikitnya tanggung jawab yang diambil dalam kehidupan. Makanya meaningless dia. Ya kan? Sedikitnya tanggung jawab yang diambil. Itu nanti meaningless dia. Maksudnya gimana tuh, Bang? Kan gini tadi. Ya. Sedikitnya tanggung jawab yang diambil itu maksudnya sedikit tanggung jawab yang diambil itu? Ya, misalnya saya mau ngurus hanya bajuku. Saya tidak mau ngurus negaraku misalnya kan. Oke. Kalau saya urus negaraku, wah, saya mau ngurus pakai apa kalau saya malas belajar? Saya mau ngurus dengan apa? Iya. Kalau ini adalah bumiku, bumi ini saya urus dengan apa kalau saya malas belajar gitu kan? Itu kan berarti dia kalau Iya. Motifnya terlalu itu individu ya, Bang ya? Sangat individual, dan individualnya pun tinggal baju yang diurus misalnya. Ya kan? Jadi bisa kita lihat bahwa defisitnya energi yang kita peragakan setiap hari itu berarti sedikitnya tanggung jawab yang diurus oleh jiwa kita gitu. Meaningless dia. Meaningless ya. Meaningless. Jadi kebahagiaan ini saya kira itu terkait erat dengan besarnya tanggung jawab yang akan kita peragakan selama hidup ini gitu. Ya kan? Iya. Jadi, jadi terlalu egois ya, Bang ya? Gimana? Terlalu egois ya, Bang ya? Betul sekali gitu ya. Jadi itu makanya ini membutuhkan identifikasi diri kan. Peran diri ini terlalu kecil. Kita mengalienasi diri gitu. Bahwa aku udah usia katakan 90 tahun, ya aku tinggal tulangku. Ngurus tulang aja udah nggak mau. Nggak mau lagi angkat beban. Ya kan? Mau tapping aja udah nggak bisa. Biar diurus dokter. Meaningless nanti hidupnya tuh. Nggak usah makan. Ada impuls. Semakin sedikit tanggung jawab. Jadi kalau kita lihat orang yang lemah, itu pasti orang yang lemah tanggung jawabnya. Bahkan tidak mau bertanggung jawab. Nah, situ kan persoalan identifikasi dirinya. Iya, iya. Harusnya ini planetku gitu. Ya, saya harus urus. Kalau ada apa-apa di planet ini, ya saya yang bertanggung jawab. Sebagaimana ini bajuku, kan gitu. Iya. Ya kan? Oke, di situ dulu ya. Itu dulu. Berarti lebih diperluas lagi ininya ya, tanggung jawab. Bukan hanya fokus ke belajar untuk diri, nyelesain kuliah selesai. Kemudian karir udah bagus, sudah bersyukur dengan yang lain gitu ya, Bang ya? Iya, padahal masih banyak fakir miskin kan, jana-jana terlantar di bumi ini gitu. Ya. Masih banyak ini jomblo-jomblo terlantar juga yang harus diurus gitu ya. Ya karena ini kan dirinya gitu kan, diriku sendiri, sisi manusiawiku sendiri gitu. Nah, jadi itu contoh identifikasi diri paling gampang tuh itu. Yeah. Dari egois menjadi wholeness. Wholeness itu saya utuh dengan keseluruhan. Nggak ada yang saya buang. Semua ini adalah saya yang urus. Ya. Yeah. Seperti itu. Bang, kalau dulu itu Bang, saya itu semangat gitu. Dan tiap hari itu selalu pengen punya target. Misalnya ke kantor nih, harus ada sesuatu yang dihasilkan, harus ada sesuatu yang dikerjakan.
rasanya kok sia-sia ya ninggalin anak, kemudian ninggalin suami rumah, kalau nggak menghasilkan gitu ya. Jadi apa ya? Saya tuh kok kayak saya pikir-pikir sekarang tuh kok kayak jadi mesin produksi harus menghasilkan, harus ada ini punya target gitu. Nah akhir-akhir ini kemudian jadi ini saya berpikir ulang lagi tentang diri saya gitu. Apa ya? Kadang-kadang ya walaupun itu terjadi tercapai, ini ya, terjadi. Itu kenapa tuh Bang? Lanjut. Dari semangat kemudian sekarang itu udah enggak gitu. Ya itu berarti ada semacam ketidakbermaknaan gitu ya. Ada dikotomis antara kehidupan profesional dengan kehidupan pribadi gitu ya. Ada dikotomis. Ada pemisahan. Ada dikotomis. Ada pemisahan. Mestinya itu harus diutuhkan bahwa semuanya ini diriku gitu ya. Tidak ada pemisahan. Tapi memang kadang-kadang itu karena misalnya kantor itu dunia kantor itu kan dunia yang artinya itu kita akan tinggalkan kan sebenarnya. Makanya kadang-kadang itu kita sudahlah, aku yang ninggalin dia gitu kan. Intinya itu gini, coba dirangkul ya, dirangkul semuanya itu sebagai diriku gitu. Itu kemudian tuh kita akan tumbuh ya, semangat hidup, ya kan, tumbuh semangat hidup. Jadi itu diriku, ini diriku gitu kan. Sehingga kemudian tuh dengan pemahaman semacam itu berarti kita semakin lama itu semakin unkondisional gitu ya. Di awal-awal mungkin kondisional lah, aku diriku ngurus yang ini dulu deh, yang sana nanti kapan-kapan gitu kan. Seperti itu. Jadi itu prinsipnya sebenarnya jangan ada dikotomis. Ya. Pandangan dikotomis itu harus dialienasi, harus dilepas, ya kan? Sehingga kemudian kita bisa merangkul semuanya sebagai sisi-sisi manusiawi kita sendiri. Seperti itu. Dan itu memang membutuhkan ini ya, membutuhkan perenungan tiap pagi bahwa ini diriku gitu. Ya. Jadi jangan sampai diobjekkan, dibendakan gitu ya. Ya. Jadi alam ini jangan sampai dijadikan objek. Artinya dia harus menuruti mauku gitu kan. Nah, itu kita udah kacau itu. Udah kacau. Ya. Mungkin itu tadi ya Bang ya, karena memang terlalu fokus ke individu ya. Dengan target sendiri gitu ya, dengan target sendiri. Kadang kalau nama ASN ya, teman-teman misalnya yang lain kan, saya fungsional ya Bang ya, jadi kerja itu tergantung sendiri gitu, nggak diatur oleh ya silahkan mau naik misalnya pangkat 2 tahun 3 tahun silahkan aja kan, kalau bos kan gitu ya, tergantung diri sendiri. Kalau yang lain bisa berleha-leha, tapi saya tuh enggak gitu. Tapi ya saya menyadari ternyata saya itu juga perlu untuk peka dengan lingkungan saya gitu ya. Karena saya dulu bilang ini Bang, ngumpul-ngumpul dengan orang lain tuh saya nggak terlalu suka untuk yang gosip gitu, itu nggak terlalu suka Bang. Jadi saya tuh ya paling saya hello gitu ya Bang ya. Tapi sekarang akhir-akhir ini terlalu ini ya, egois ya. Kayaknya saya juga perlu untuk kan ngobrol dan ngumpul dengan orang lain itu kan bukan hanya bergibah gitu ya. Iya. Mungkin tanggung jawab sosialnya itu ternyata dalam perjalanannya sekarang ini ya Bang ya. Saya melihat bahwa persoalannya Oke, lanjut.
Ya, jadi itu apa namanya? Ya, kita berbagi itu artinya kita care gitu. Sharing is caring gitu ya. Jadi ngobrol-ngobrol aja itu kita udah care gitu, udah peduli. Ya, kita ngobrol-ngobrol, sharing is caring. Ini orang psikologi, tapi orang marketing, sharing is selling. Sering-sering dahulu, seling-seling kemudian. Nah, itu orang marketing. Nah, itu. Nah, kita pakai yang ini aja. Sharing is caring gitu ya. Ya. Jadi kalau sharing is selling, nah itu modus. Tapi nggak apa-apa, emang harus begitu kan. Ya, jadi itu ya begitulah. Dan jangan sampai juga negatif sama selling ya. Lama-lama nggak tumbuh ekonomi. Ya. Nah, seperti itu. Oke lah, itu dulu ya malam ini. Ini nanti persiapan di ruang sebelah ya. Harus minum teh dulu ini. Ya. Ya. Terima kasih, nanti Pak kita lanjut lagi. Yuk, makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak Sani, terima kasih ya. Kamu ini. Suaranya putus-putus, Mbak Sani. Bu. Suaranya putus-putus. Kita tutup karena baik kita juga lagi berhalang ketemu ke depan, nanti dicek lagi infonya di grup ya. Suara Mas Cem, semuanya sobat utama, kita tutup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.